tambahannya ini kalau dari pihak kami adalah surat pernyataan dari lawyer dan dari Panji Gumilang bahwa kami tidak pernah menerima surat penetapan tersangka tersebut. Kesimpulannya apa Bang? Kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terlihat bahwa mereka banyak melanggar prosedur formil, ya, antara lain yaitu undang-undang yayasan itu pasal 53 harusnya ada penetapan terlebih dahulu, terus juga di mana mereka belum punya cukup alat bukti tapi sudah menetapkan sebagai tersangka. Dibuktikan dengan surat dari mereka, ahli TPPU itu baru diperiksa tanggal 2 April 2024 setelah penetapan tersangka bulan November. Harusnya periksa saksi dulu, periksa ahli, baru penetapan tersangka. Bukan penetapan tersangka dulu, baru periksa ahli dan periksa saksi. Nah, ini yang mereka mau lakukan sekarang adalah periksa saksi. Ada panggilan ke Panji Gumilang untuk diperiksa dan saksi-saksi yayasan lain lagi mau diperiksa lagi. Nah, kalau kayak begitu kan berarti ditetapkan tersangka sebelum selesainya penyidikan gitu. Harusnya tersangka itu ditetapkan ketika penyidikan itu sudah selesai, sehingga ketika penetapan tersangka dilakukan, tahap mereka berikutnya adalah pemberkasan untuk mengirimkan ke kejaksaan. Besok kan sudah mau kondisi. Betul. Ya, kalau dari kuasa hukum pede nggak gitu? Gini ya, saya menerima informasi karena kita nih lawyer kan banyak kenalan ya, banyak orang-orang dalam. Saya berbicara dengan teman saya yang ada di MA, ya, mereka menyatakan bahwa informasi yang MA dengar sudah ada tekanan dari Mabes ke Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pra peradilan kami di situ, dan juga sudah ada tekanan dari dua anggota DPR yaitu Nasir Jamil dan Trimedia Panjaitan agar kasus ini dilanjutkan. Nah, ini menurut kami merupakan sebuah kejutan dan sebuah kejanggalan, ya. Karena setahu saya DPR itu kerjanya harusnya bikin undang-undang, bukan jadi juru bicaranya Mabes Polri. Kenapa yang berbicara menanggapi kami selama ini bukanlah Kadipro, Humas atau Karopenmas, tapi yang menanggapi malah DPR. Jadi kita bingung gitu loh, ya. Nah, disinilah kami melihat bahwa ada dugaan oknum mafia penegak hukum itu ada yang seperti Mahfud ngomong. Ya karena aneh gitu loh Pak. Iya dong, kita tahu kan tupoksinya DPR itu apa. Ya kan nggak ada kok dari masyarakat yang meminta Panji Gumilang untuk dikriminalisasi atau diproses hukum tuh nggak ada. Dan kalau masyarakat ketahui bahwa pelapor awal pun yang melaporkan Panji Gumilang atau Pondok Pesantren Al Zaitun sudah mencabut laporannya. Ya, jadi tidak ada lagi pelapor di sini. Yang berjalan ini cuma polisi, di belakangnya di-backingin sama oknum pemerintah. Itu yang kami lihat, dan yang aneh itu kenapa kok yang berbicara itu yang mencoba membela diri, membela polisi itu adalah DPR. Ini yang kami bingung. Ya, apakah ada kepentingan dari DPR ataukah ada titipan dari DPR? Ini yang kita nggak tahu Pak. Ya, tapi hal tersebut buat kami sangatlah janggal. Tapi seperti yang kami lihat, kami tidak mau mendahului keputusan pengadilan. Jadi walaupun kami sudah mendengar desas-desus itu, kami masih mempercayai pengadilan untuk berjalan lurus, ya. Tapi kalau memang kenyataannya nggak lurus dan mereka tidak mau mempertimbangkan, ya biar nanti masyarakat yang menilai. Lama-lama juga akhirnya harkat dan martabat dan reputasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun akan runtuh kalau itu terjadi, ya. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri, mereka mau menegakkan hukum atau mau menegakkan kepentingan konflik pribadi perorangan, gitu. Untuk langkah-langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kalau memang para peradilan kami ditolak, kami akan mengajukan gelar perkara ke Karwasidik, karena P19 yang diberikan oleh kejaksaan kepada kepolisian itu tidak bisa dipenuhi. Jadi kami akan meminta kepada kepolisian untuk gelar perkara khusus yang mana diatur di Perkap, ya, bahwa pemohon, tersangka maupun kuasa hukumnya boleh memintakan gelar perkara di kepolisian untuk memeriksa berkas tersebut. Dan kalau memang nantinya tidak ditemukan alat bukti dan unsur pidana, dari kepolisian pun bisa meng-SP3 hal tersebut. Cukup demikian. Bang, tambahkan Bang dari cukup ya, cukup.
terkait yang Ya. Dan ini tambahan sedikit lah. Jadi posisinya hari ini saya sangat berharap terkait dengan putusan pra peradilan ini, yaitu bahwa apa yang dibuktikan di dalam persidangan pra peradilan ini itu sangat-sangat jelas bahwa unsur-unsurnya memang janggal. Jadi saya berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan melalui hakim tunggal yang hari ini memegang perkara ini untuk memutuskan secara seadil-adilnya. Itu saja pesan dari beliau. Semoga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak posisinya tertekan dan memutuskan perkara ini secara adil dan tegas. Udah itu aja bisa sampaikan. Terima kasih Bang. terima kasih. Bang, ada fakta baru nggak setelah kemarin hadir ke kapal? Ya kan sebelumnya kan Mabes, Bareskrim dan masyarakat banyak yang menduga-duga dan ada selentingan bahwa Al Zaitun ini adalah sarang teroris. Katanya ada bunker, ada senjata, ya kan. Tentu saya sebagai kuasa hukum ketika menerima kuasa nggak bisa menerima itu aja, tapi saya mau melihat sendiri dengan mata kepala saya, benarkah di lokasi tersebut ada bunker, ada senjata. Jadi kami keliling-keliling semua tempat di sana dan tidak melihat hal tersebut gitu loh. Jadi supaya jangan menjadi fitnah bagi masyarakat dan bagi pemerintah, ya Al Zaitun pun membuka pintu mereka ya kepada pemerintah atau pejabat yang masih meragukan, silakan datang dan melihat sendiri, ya kan, apakah mereka menemukan di sana senjata ataukah ada pelatihan militan. Ya, itu tidak ada. Yang dilakukan di sana adalah pusat pendidikan dan kewirausahaan, ya. Jadi saya melihat sendiri bagaimana mereka beternak ayam, mau coba ngambil ikan di situ, ya. Untuk apa?